Hai, perkenalkan nama saya Amira Pluranditya Swinoto dari Badan Informasi Geospasial. Pada tugas agenda 3 ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Wall of Government. Jadi, manajemen ASN itu apa sih? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, yang dimaksud dengan Wall of Government apa dong? Jadi, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dari dua teori tersebut, saya mengambil dan menganalisis dua kasus. Yang pertama dari manajemen ASN dan kedua dari Wall of Government. Untuk video pertama yang saya analisis adalah tentang manajemen ASN, yaitu yang berjudul Pensiunan Lama Bergembira Penjelasan BKN, Rancangan Sistem Pensiun PNS Terbaru. Bersumber dari halaman YouTube tersebut, video ini membahas tentang kajian dari Badan Kepegawaian Negara tentang informasi program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Dari yang sebelumnya menggunakan sistem pay as you go akan berubah menjadi fully funded. Dari video tersebut, saya menganalisis dengan menggunakan 5W plus 1H. Jadi yang pertama adalah what. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pay as you go. Pay as you go merupakan sistem yang saat ini dipakai di mana PNS membayar iuran yang sangat kecil, kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan juga mendapatkan uang pensiunan bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Terus, apa bedanya dengan fully funded? Fully funded adalah sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Biasanya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah take home pay, yaitu bukan gaji yang tiap bulan didapat ya. Lalu kenapa bisa ada perubahan tersebut ya? Alasannya perombakan sistem pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS ini adalah untuk mengurangi beban yang dikeluarkan APBN. Karena selama ini uang pensiun lebih banyak dibayarkan oleh APBN, sedangkan PNS hanya membayar sedikit di setiap bulannya. Jadi dengan sistem baru, nantinya beban APBN tidak akan seberat sebelumnya. Lalu bagaimana ke depannya agar sistem baru tersebut dapat berjalan dengan baik? Jadi ada dua hal. Pertama, dana pensiun sebaiknya dikelola secara prudent dan harus diinvestasikan di instrumen aman untuk menghindari hilangnya dana di akhir periode pengabdian ASN. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun PNS. Mengapa? Karena bila dilihat jumlah PNS yang pensiun terus bertambah setiap tahunnya, tentu hal ini akan berpengaruh pada pendanaan yang ada. Selanjutnya, pada kasus kedua ini, saya mengambil tentang Wall of Government yang berjudul Akhir Tahun, BG menyelenggarakan perjanjian kerjasama dan serahkan hasil kerja dilenisiasi. Pada laman YouTube tersebut, video ini membahas tentang cara penyerahan hasil pekerjaan dilenisiasi batas desa secara kartometrik kepada Kabupaten Ngada dan Kabupaten Lampung Timur, serta acara penandatanganan perjanjian kerjasama simpul jaringan dengan Kabupaten Ngawi. Nah, dari analisis pertama ini, sebenarnya delinisasi batas desa atau kelurahan adalah kegiatan penentuan garis dan titik koordinat batas desa atau kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa atau kelurahan. Kemudian selanjutnya menganalisis siapa saja yang terlibat dalam kerjasama ini. Yang terlibat adalah Badan Informasi Geospasial dan pemerintah daerah lainnya. Jadi pada analisis terakhir ini ingin melihat bagaimana pengaruh dari delinisasi tersebut. Jadi dengan adanya delinisasi diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan daerah tersebut. Desa atau kelurahan dipandang sebagai titik awal pemberdayaan potensi daerah,
Sehingga dengan mengetahui batas wilayah, ini erat dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan begitu, desa dapat mengidentifikasi dan menginventarisasikan potensi atau aset desa sebagai langkah awal untuk perencanaan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh desanya. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan Listen Learn sebagai ASN yang berkedudukan dan berperan untuk NKRI perlu memahami sejauh mana hak-hak kewajiban ASN, etika berperilaku, serta memaksimalkan integrasi dengan unit-unit terkecil ataupun instansi lain dalam kaitannya dengan Wall of Government. Baik, cukup sekian tugas video Lesson Learn pada agenda 3 kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.